Suparman adalah tenaga pendidikan berprestasi yang dikirim institusinya untuk mengikuti lomba tenaga pendidikan berprestasi tingkat nasional. Ia terpilih sebagai peserta terbaik sehingga diminta membagikan pengalaman kepada juniornya. Namun, sebagian temannya kurang setuju dengan ide tersebut. Tindakan Suparman adalah yang proaktif membagikan pengalamannya kepada juniornya dengan harapan bermanfaat untuk junior. Yang B, rela membagikan pengalamannya kepada juniornya agar ada regenerasi yang baik dalam institusinya. Jadi untuk soal ini, di antara kedua opsi ini yang lebih tepat adalah jawaban yang B. Kenapa jawaban yang B? Rela membagikan pengalamannya kepada juniornya agar ada regenerasi yang baik dalam institusinya. Jadi yang dia pikirkan adalah betul-betul kepada institusinya, kepada perusahaannya dulu. Kenapa yang A kurang tepat? Karena di sini kata-katanya adalah proaktif membagikan pengalamannya kepada juniornya dengan harapan bermanfaat untuk junior. Jadi pemikiran dia hanya baru untuk junior saja. Sebetulnya tadi fokus untuk perusahaan, untuk tujuan bersama. Fungsi kolaboratif ini ya tadi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang B. Lanjut ke soal berikutnya. Amel sudah berusaha mengajar mata kuliah statistik dengan metode yang menyenangkan. Dia berharap semua mahasiswa bisa menyelesaikan ujian statistik dengan lebih mudah. Namun, ada 5 mahasiswa yang tidak lulus karena mendapat nilai D. Ternyata mereka adalah mahasiswa lama yang mengulang. Maka tindakan Amel adalah yang A, berupaya menyampaikan persoalan secara terbuka kepada mahasiswa terkait nilai mereka. Yang B, menunjukkan perilaku asertif dengan berani berkata terus terang kepada mahasiswa. Bersedia berdiskusi mengenai kesulitan yang mereka hadapi. Jadi di antara kedua option ini tentunya jawaban yang lebih tepat adalah jawaban yang B. Menunjukkan perilaku asertif atau perilaku tegas dengan berani berkata terus terang kepada mahasiswa dan bersedia berdiskusi mengenai kesulitan yang mereka hadapi. Dengan mau berdiskusi, tentunya akan menyelesaikan masalahnya. Yang A, berupaya menyampaikan persoalan secara terbuka kepada mahasiswa terkait nilai mereka. Ya, ini mungkin hanya baru sebatas menyampaikan saja dari gurunya kepada mahasiswa tersebut. Tapi di sini tidak ada penekanan bahwa adanya diskusi. Yang lebih tepatnya tadi, adanya diskusi. Untuk apa? Untuk memecahkan masalahnya. Yang benar adalah jawaban yang B. Asertif itu apa? Asertif itu dengan tegas. Menyampaikan sesuatu dengan menjaga perasaan orang lain. Lanjut ke soal berikutnya. Atasan meminta saya untuk menjadi koordinator gathering para kolega perusahaan. Padahal saya sudah menyampaikan bahwa selama bekerja saya belum pernah mengoordinasi acara besar di perusahaan. Pada situasi tersebut saya dituntut untuk menunjukkan kinerja. Untuk menanggapi penunjukan tersebut, saya A, melaksanakan peran sebagai koordinator gathering tersebut. Yang B, bekerja secara efektif dengan terlebih dahulu mengumpulkan informasi dari rekan kerja dan arahan atasan. Oke, jadi gini teman-teman, sebetulnya antara A dan B ini sama-sama menerima peran sebagai koordinator gathering. Tapi kalau yang B di sini ada poin tambahannya. Yang B ini bekerja secara efektif dengan terlebih dahulu mengumpulkan informasi dari rekan kerja dan arahan atasan. Ini lebih bagus. Karena kalau yang A melaksanakan peran sebagai koordinator gathering tersebut, ya ini yang B juga sama gitu ya. Dia juga mengambil peran tersebut. Tapi kalau yang B ini, dia selain daripada hanya mengambil peran saja, dia juga mau untuk mengumpulkan informasi dari rekan kerja dan arahan atasan. Kenapa? Karena tadi sesuai dengan masalahnya. Masalahnya itu ternyata dia belum pernah sama sekali menjadi koordinator acara gathering seperti ini. Jadi dia pertama menerima dengan bekerja secara efektif dan juga mengumpulkan informasi dari rekan kerja dan arahan atasan. Jadi ini sangat bagus sekali. Jadi dia menerima peran dengan memberikan yang terbaik pada peranannya tersebut. Jadi untuk soal ini betul sekali, jawabannya adalah jawaban yang B. Dalam sebuah kegiatan di kantornya, Ahmad ditunjuk sebagai koordinator acara. Menjelang hari pelaksanaan, Putri Ahmad harus masuk rumah sakit. Sebagai penanggung jawab utama acara, Ahmad tidak bisa meninggalkan persiapan acara begitu saja. Sementara anaknya juga perlu mendapatkan perhatiannya. Sebaiknya langkah yang diambil Ahmad adalah yang A, berkoordinasi dengan ketua panitia dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan acara. Yang B, menjelaskan kepada ketua pelaksana akan kesulitannya dan mencoba untuk mencarikan pengganti. Yang lebih tepat tentunya adalah jawaban yang A ya, berkoordinasi dengan ketua panitia dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan acara. Dengan seperti ini, tadi di sini kan Ahmad ini ditunjuk sebagai koordinator acara, di mana dia sebagai penanggung jawab utama acara gitu ya. Yang lebih tepat adalah ya berkoordinasi saja dengan ketua panitianya ataupun semua pihak yang terlibat. Ini kan berkoordinasi dengan dua orang ya. Dua orang gitu ya. Ketua panitianya iya, semua pihaknya pun iya. Kalau yang B menjelaskan kepada ketua pelaksana akan kesulitannya dan mencoba untuk mencarikan pengganti,
Ya ini menurut saya kurang tepat gitu ya. Karena bagusnya koordinasi dulu kepada ketua panitia dan juga kepada semua pihak terkait acaranya seperti apa gitu ya, yang sudah dijalankan seperti apa, hal-hal yang belum dikerjakan itu apa saja. Yang lebih tepat adalah berkoordinasi dengan ketua panitia dan semua pihak. Sehingga apa? Sehingga semua pihak jadi pada tahu. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang A. Hari ini kepala sekolah menugasi Tommy sebagai penanggung jawab kegiatan magang bagi murid kelas 12. Sebagai guru baru, Tommy belum memiliki banyak relasi yang bisa mendukungnya untuk melaksanakan tugas tersebut. Sebaiknya Tommy yang A tetap membuka kesempatan kerjasama dengan instansi yang telah dikenal sebelumnya untuk menjadi lokasi magang. Yang B menindaklanjuti tugas dengan mengoptimalkan relasi yang dimiliki dan memperbesar potensi kerjasama dengan instansi yang baru. Di sini itu masalahnya apa? Di sini kan masalahnya adalah kepala sekolah menugasi Tommy sebagai penanggung jawab kegiatan magang, gitu ya. Artinya apa? Yang diinginkan oleh kepala sekolah ya Tommy ini bisa betul-betul secara antusias program magang ini ya. Kalau kita lihat di antara option yang A dan yang B, yang A tetap membuka kesempatan kerjasama dengan instansi yang telah dikenal sebelumnya untuk menjadi lokasi magang. Kemudian yang B, menindaklanjuti tugas dengan mengoptimalkan relasi yang dimiliki dan memperbesar potensi kerjasama dengan instansi baru. Maka dari itu, di antara kedua pilihan ini, tentunya yang lebih tepat itu adalah jawaban yang B. Kenapa jawaban yang B? Karena dengan seperti ini, menindaklanjuti tugas dengan mengoptimalkan relasi yang dimiliki dioptimalkan untuk apa? Untuk tadi menerima magang gitu ya. Kemudian juga dan memperbesar potensi kerjasama dengan instansi yang baru. Ini juga bagus gitu ya. Tidak hanya mengandalkan relasi yang sudah ada. Sedangkan yang A tetap membuka kesempatan kerjasama dengan instansi yang telah dikenal sebelumnya untuk menjadi lokasi magang. Ya mungkin dia hanya itu saja gitu ya. Dan dia tidak membuka kerjasama dengan instansi yang baru. Padahal tadi sudah dijelaskan di awal, kita harus mau menerima peluang membuka kerjasama untuk orang lain yang mau berkontribusi dengan kita, membuka peluang dengan yang lain yang mau bekerja sama dengan kita. Oke, jadi untuk soal ini jelas sekali jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Patino adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan mebel yang terkenal di Kabupaten Klaten. Ia telah bekerja selama kurang lebih 10 tahun di perusahaan tersebut. Perusahaan telah memperkerjakan karyawan lebih dari 400 orang dan telah memiliki cabang di beberapa daerah di Indonesia. Suatu ketika, dua rekan Patino saling berseberangan karena masalah pribadi yang kemudian berdampak pada retaknya hubungan antara kedua temannya itu. Akibatnya, kinerja dalam perusahaan di bagian divisi yang ditempati Pak Tino menjadi kurang lancar. Hal ini disebabkan karena kedua rekannya tersebut sulit untuk berkomunikasi dengan baik. Tindakan yang harus dilakukan oleh Pak Tino sebagai rekan kerja. Jadi Pak Tino ini melihat kedua temannya ribut terus gitu ya. Yang A menyampaikan kepada kedua temannya bahwa tindakan tersebut memperburuk kinerja perusahaan dan membahayakan pekerjaan mereka. Yang B mengajak kedua temannya itu saling bertemu dengan pendekatan persuasif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tentu di antara kedua opsi ini yang lebih tepat adalah jawaban yang B, mengajak kedua temannya itu saling bertemu dengan pendekatan persuasif. Ya dengan sepertinya artinya dia menyelesaikan masalah tadi gitu ya, menyelesaikan sebuah masalahnya dengan solusi yang tepat. Dengan seperti ini tentunya mereka akan bekerja harmonis lagi dan akan terbentuk lingkungan kerja yang kolaboratif lagi. Kalau yang A menyampaikan kepada kedua temannya bahwa tindakan tersebut memperburuk kinerja perusahaan dan membahayakan pekerjaan mereka, ya dengan seperti ini menurut saya dia tidak memberikan solusi gitu ya, hanya sebatas menyampaikannya saja. Kalau yang B ini kan mengajak kedua temannya saling bertemu, artinya berdiskusi untuk mencari solusinya. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang B gitu ya. Kira-kira untuk soal ini jawabannya yang mana? Parum baru saja diterima sebagai pegawai negeri sipil di sebuah instansi pemerintahan di Kota Bekasi. Ia adalah lulusan sarjana informatika dan telekomunikasi, serta memiliki prestasi yang baik di bidang programmer. Setiap hari ia datang tepat waktu dan pulang sesuai jam yang ditentukan oleh kantor tersebut. Sebagai orang baru dalam lingkungan tersebut, ia belum mengenal baik dan mengetahui karakter rekan kerjanya. Ia ditempatkan sebagai pengolah data di kantor tersebut. Suatu ketika salah seorang dari rekan kerjanya memiliki masalah pada program di laptop pribadinya dan masalah tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan kerja kantor. Sikap Parum sebaiknya terhadap rekan kerjanya adalah oke, yang A segera membantunya menyelesaikan masalah temannya dengan proaktif terkait program di laptopnya agar dapat segera digunakan. Yang B
menyelesaikan pekerjaan kantor, kemudian menawarkan bantuan kepada rekannya terkait masalah program di laptopnya. Nah, untuk soal ini masalahnya di mana? Karena di sini kan kita lagi bekerja. Ingat, kita harus selalu mengikuti aturan yang berlaku. Kita harus selalu komitmen, harus selalu profesional, harus selalu amanah ya. Kita sudah komitmen bekerja setiap pagi sampai dengan jam 5 sore misalkan gitu ya. Dengan job desk yang sudah diberikan, artinya kita harus menyelesaikan pekerjaannya dulu. Nah, maka dari itu di antara dua opsi ini, yang lebih tepat adalah yang B, menyelesaikan pekerjaan kantor, kemudian menawarkan bantuan kepada rekannya terkait masalah program di laptopnya. Karena tadi dia profesional, pekerjaan yang utama adalah pekerjaan kantor dulu. Itu harus diselesaikan. Setelah itu harus juga membantu orang lain. Karena tadi membina hubungan baik terhadap orang lain itu juga sama. Itu adalah mengimplementasikan, mengindikasikan untuk pengamalan dari kolaboratif gitu ya, dengan membangun dan membina kerjasama dengan yang lain gitu ya. Kalau yang A, segera membantu menyelesaikan masalah temannya dengan proaktif, ini kurang tepat. Karena tadi yang lebih diutamakan adalah pekerjaan kita dulu. Selesaikan pekerjaan dulu, baru kita membantu yang lainnya. Anda adalah staf bidang humas yang bertugas di sebuah instansi pemerintahan. Instansi Anda adalah instansi pemerintahan yang harus memberikan layanan semaksimal mungkin. Tidak hanya itu, pelayanan yang maksimal harus dibarengi dengan kedisiplinan dan keuletan dalam bekerja. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pelayanan menghasilkan kepuasan bagi masyarakat. Instansi Anda harus senantiasa mengikuti tren masa kini dengan memanfaatkan media sosial. Anda bertanggung jawab untuk mengelola akun media sosial instansi Anda. Media sosial tersebut bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang peran penting instansi Anda, sekaligus untuk mempromosikan kualitas layanan instansi. Selama ini Anda selalu berusaha bekerja dengan penuh tanggung jawab, namun suatu saat beredar isu di instansi Anda bahwa Anda menggunakan akun media sosial tersebut untuk menyebar berita hoax gitu ya. Mendengar isu tersebut dari rekan kerja Anda, akhirnya Anda dimarahi oleh atasan, sedangkan isu tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Menghadapi hal tersebut, yang akan Anda lakukan adalah yang A, saya akan berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya kepada teman-teman dan atasan saya. Yang B, saya akan menerima saja untuk menghormati pimpinan. Nanti juga isu tersebut akan hilang dengan sendirinya, gitu ya. Jadi ingat teman-teman, kita dituntut untuk selalu memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Di sini masalahnya adalah kita diisukan bahwa kita menyebarkan berita hoax padahal kita tidak. Maka dari itu kita harus memberikan solusinya. Solusi yang lebih tepat itu adalah saya akan berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Dengan seperti ini, dengan kita jelaskan yang sebenarnya, maka tentu kita bisa mengatasi masalah yang ada. Karena kalau misalkan tidak seperti ini, kita tidak menjelaskan, hanya menerima saja, hanya diam saja, hanya pasif saja, ya berarti nanti akan terus beredar saja isu-isu yang tidak baik seperti itu. Anda adalah seorang resepsionis dalam sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang otomotif. Untuk memperoleh layanan memberikan garansi servis. Garansi servis tersebut memberikan syarat pelanggan harus melakukan pendaftaran melalui aplikasi online yang telah dibuat oleh divisi IT perusahaan. Suatu ketika ada seorang pelanggan yang datang kepada Anda karena kebingungan dalam menggunakan aplikasi, sedangkan mobilnya butuh segera diservis karena telah mencapai batas standar untuk servis. Wajahnya tampak kurang bersahabat karena sejak pagi mencoba untuk mendaftar melalui aplikasi, namun tidak berhasil juga gitu ya. Sikap Anda terhadap pelanggan tersebut adalah yang A, meminta pelanggan dengan ramah dan menyuruh untuk segera ke bagian IT agar dapat segera mendaftar secara online. Yang B, menerima keluhan pelanggan secara ramah dan menghubungi bagian IT untuk menyelesaikan masalah berdasarkan keluhan pelanggan. Di antara dua pilihan ini, di sini kan masalahnya itu adalah seharusnya pengajuannya itu menggunakan aplikasi ya. Dia bermasalah berkaitan dengan IT-nya. Nah, yang paling tepat yang mana gitu ya? Tentu untuk soal ini, di antara A dan B yang lebih tepat adalah jawaban yang B. Menerima keluhan pelanggan secara ramah dan menghubungi bagian IT untuk menyelesaikan masalah berdasarkan keluhan pelanggan. Ya ini kenapa ini lebih bagus? Karena tadi ini merupakan mengimplementasikan dari amanah. Dia melakukan yang terbaik versi dirinya sebagai seorang resepsionis gitu ya. Kalau yang A, kekurangannya itu adalah meminta pelanggan dengan ramah dan menyuruh untuk segera ke bagian IT agar dapat segera mendaftar secara online. Ini kurang tepat. Kenapa? Karena tadi seharusnya kita melayani sebagai seorang resepsionis dengan maksimal. Bukan orangnya yang menyuruh melaporkan ke bagian IT. Mungkin dianya sebagai seorang resepsionis yang menghubungi pihak IT-nya, bukan orangnya yang disuruh untuk menanyakan kepada orang atau pihak IT-nya. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang B. Rumah sakit tempat Anda bekerja melayani pasien dalam jumlah besar. Rata-rata pasien tersebut divonis terpapar virus COVID-19 berdasarkan hasil tes swab massal yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
Jumlah pasien yang banyak mengakibatkan Anda harus bekerja lebih dari jam kerja pada umumnya. Selain dari masa kerja Anda bertambah dalam sehari, Anda juga dituntut bekerja ekstra dalam melayani pasien. Di saat Anda bekerja melayani seorang pasien, tiba-tiba keluarganya datang dan meminta secara paksa agar pasien tersebut tidak diisolasi dan segera dibawa pulang kembali ke rumahnya. Sementara itu, kebijakan rumah sakit menyatakan bahwa setiap pasien yang positif harus diisolasi di rumah sakit dalam 14 hari. Tindakan yang Anda lakukan terhadap keluarga korban tersebut adalah di mana Anda sebagai seorang tadi ya petugas kesehatannya. Yang A, menjelaskan akibat yang dapat ditimbulkan kepada keluarga jika pasien dibawa pulang ke rumah. Yang B, menjelaskan kepada keluarga pasien bahwa pasien diisolasi demi keselamatan pasien, keluarga, dan masyarakat lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini jelas sekali untuk soal ini jawabannya yang B ya. Karena dengan sepertinya tadi ya, menjelaskan kepada keluarganya saja bahwa memang harus diisolasi demi keselamatan pasiennya, keluarga, masyarakat, dan juga dengan seperti ini mengikuti aturan yang berlaku. Dengan mengajak orang untuk mengikuti aturan yang berlaku, berarti dia mengimplementasikan amanah untuk selalu berlaku integritas. Kalau yang A, menjelaskan akibat yang dapat ditimbulkan kepada keluarga jika pasien dibawa pulang ke rumah, yang dijelaskan hanya dampak negatif untuk keluarganya saja, padahal sebetulnya tadi dampak negatifnya juga masih banyak untuk keluarga, untuk masyarakat yang lainnya juga. Dan juga tadi, untuk soal ini tidak ada penekanan untuk selalu mengikuti aturan yang berlaku. Padahal sudah jelas itu merupakan aturan yang berlaku. Untuk soal ini jawabannya yang B ya. Anda adalah seorang pegawai di kantor pemerintahan Kabupaten Bahagia. Anda ditempatkan sebagai staf di bagian administrasi pelayanan. Di mata rekan kerja, Anda termasuk orang yang rajin menolong dan disiplin dalam bekerja. Setiap hari Anda selalu hadir ke kantor tepat waktu dan mengerjakan seluruh pekerjaan dengan baik. Saat ini kantor sedang menerapkan sistem work from home atau WFH atau bekerja dari rumah. Hal ini dilakukan karena kondisi wilayah Bahagia masuk dalam kategori zona merah yang memaksa setiap kantor menjalankan kegiatannya di rumah. Suatu ketika di saat Anda sementara menyelesaikan sebuah pekerjaan dari kantor, tiba-tiba atasan Anda mengirimi Anda pesan dan meminta untuk memperbaiki instalasi listrik yang ada di rumahnya karena beberapa kabel telah rusak akibat gigitan tikus. Hal itu dilakukan karena atasan Anda tidak mahir dalam memperbaiki instalasi listrik, sementara di sisi lain Anda juga termasuk orang yang tidak mahir dalam masalah kelistrikan. Anda mengetahui karakter atasan Anda termasuk orang yang keras dan mudah marah. Ia tidak segan-segan memarahi bawahannya jika melakukan kesalahan dan terlambat dalam menyelesaikan tugasnya. Tindakan yang sebaiknya Anda lakukan terhadap atasan Anda berdasarkan masalah di atas. Menyampaikan kepada atasan bahwa Anda tidak mahir dalam mengerjakan pekerjaan kelistrikan dan melanjutkan pekerjaan kantor. Yang B, menyampaikan kepada atasan bahwa Anda tidak ahli dan meminta atasan menunggu setelah pekerjaan Anda selesai akan mencarikan orang yang ahli dalam listrik. Jadi untuk soal ini jelas sekali ya. Jawaban yang lebih tepat adalah jawaban yang B. Karena yang B ini dia memberikan solusi atas permasalahan yang ada. Dan yang B juga dia mengimplementasikan sikap profesional. Ingat ketika kita bekerja, meskipun kita diberikan perintah oleh atasan, tapi ternyata perintah tersebut sebetulnya tidak sesuai dengan pekerjaan kita. Kita bisa menolak seperti ini, menyampaikan kepada atasan bahwa Anda tidak ahli dan meminta atasan menunggu setelah pekerjaan Anda selesai. Artinya apa? Artinya pekerjaan perusahaan kita itu diutamakan selesai terlebih dahulu. Kemudian di sini akan mencarikan orang yang ahli. Karena kan di sini kasusnya adalah dia diminta bantuan untuk instalasi listrik, tapi dia tidak ahli. Nah, dia juga memberikan solusinya dengan mencarikan orang yang ahli dalam listrik tersebut. Kalau yang A, menyampaikan kepada atasan bahwa Anda tidak mahir dalam mengerjakan pekerjaan kelistrikan, ini bagus, tapi dia tidak memberikan solusi dengan mencarikan orang yang ahlinya dan melanjutkan pekerjaan kantor ini, ya tadi kekurangannya adalah dia tidak membantu dengan cara mencarikan orang yang ahli. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Anda adalah seorang satpam di sebuah bank swasta di Kota Hijau. Anda selalu datang ke kantor pada pukul 7 dan pulang ke rumah pada pukul 17. Anda adalah seorang yang disiplin dan ramah terhadap nasabah yang datang. Anda selalu menjalankan tugas Anda dengan baik selama 3 tahun bekerja. Anda selalu memperoleh penghargaan sebagai personil satuan pengamanan paling disiplin dan berintegritas. Tidak jarang pihak kantor memberi bonus kepada Anda karena kinerja yang baik dan memuaskan pihak kantor dan nasabah. Suatu ketika di saat ke kantor bekerja pada pukul 10, istri Anda menelpon kalau anak Anda masuk ke rumah sakit akibat demam. Ia meminta agar Anda datang ke rumah sakit.
Situasi kantor pada saat itu dalam keadaan sepi karena hanya 1-2 nasabah yang datang meminta pelayanan. Pekerjaan Anda juga saat itu hanya berdiri di bagian pintu untuk mempersilahkan nasabah masuk ke kantor. Tanpa dipersilahkan, mereka pun bisa masuk dengan sendirinya sehingga sebenarnya Anda punya kesempatan untuk melihat anak Anda di rumah sakit. Tindakan yang seharusnya Anda lakukan terhadap kasus di atas adalah, oke, yang mana nih? Yang A, mengatakan kepada istri untuk menunggu sampai Anda pulang kantor dan langsung ke rumah sakit. Yang B, meminta kepada istri untuk menunggu sampai jam istirahat dan bergegas ke rumah sakit, lalu kembali ke kantor lagi sebelum jam istirahat berakhir. Jadi ini betul, ini tadi berkaitan dengan win-win. Jadi ini akan sering sekali soal seperti ini akan keluar ketika kita lagi bekerja, kita ternyata ada masalah yang di luar, baik itu istri kita meminta bantuan, saudara kita, tetangga kita, ibu kita, siapapun itu. Artinya apa? Yang pertama, pekerjaan kita harus selesai. Apapun masalahnya, pekerjaan kita harus selesai dulu. Setelah pekerjaan kita selesai, kita juga tidak boleh tidak mempedulikan orang lain yang meminta solusi tadi. Kita juga harus merespon orang lain tadi. Adalah win-win. Dua masalahnya terselesaikan. Nah, di antara dua ini, yang A mengatakan kepada istri untuk menunggu sampai Anda pulang kantor dan langsung ke rumah sakit, ini juga sebetulnya sama, juga win-win. Tapi masalahnya dia menunggu sampai Anda pulang kantor, berarti lebih lama. Ternyata ada solusi yang lebih tepat, yang lebih bagus, yang lebih mantap gitu ya. Minta kepada istri untuk menunggu sampai jam istirahat dan bergegas ke RS, lalu kembali ke kantor lagi sebelum jam istirahat berakhir. Artinya apa? Kalau kita bandingkan antara A dengan yang B ini lebih antusias, lebih proaktif, memberikan solusi dengan cepat. Sedangkan dia juga sama, istrinya itu membutuhkan dia lebih cepat. Pada pagi hari, Anda harus masuk ke kantor seperti biasanya. Saat itu adalah pelaksanaan apel pagi, sehingga Anda bergegas ke kantor untuk mengikuti apel pagi yang tidak lama lagi. Ketika Anda sedang mengendari motor di tengah perjalanan, terlihat ada laki-laki dan perempuan berpakaian putih hitam, menghentikan setiap kendaraan yang melintas di hadapannya dengan panik. Namun sepertinya tidak mendapat respon yang baik. Motor Anda pun diberhentikan. Laki-laki itu meminta bantuan Anda untuk mengantar istrinya yang akan mengikuti tes ujian rekrutmen bersama BUMN dalam waktu kurang lebih 30 menit lagi berlangsung. Hal ini dilakukan karena motor yang mereka tumpangi mengalami bocor ban dan sedang ditangani oleh bengkel di sekitar lokasi tersebut. Rupanya tempat yang dituju kebetulan satu arah, namun bukanlah jalur tercepat yang biasa Anda lewati untuk sampai di kantor. Yang akan Anda lakukan adalah, gitu ya, yang A, menyarankan kepada laki-laki tersebut agar istrinya naik ojek saja dan membantu dengan cepat mencarikan ojeknya, juga mengatakan bahwa saya sedang terburu-buru ke kantor. Yang B, mengantar setengah jalan karena saya harus melintasi jalur yang berbeda untuk cepat tiba di kantor sehingga akan kesiangan. Jadi tentu saja di antara kedua pilihan ini tadi yang lebih tepat adalah kita harus selalu lebih mengutamakan pekerjaan kita terlebih dahulu, berkorban untuk yang lain, rela berkorban, selalu mementingkan kepentingan perusahaan daripada kepentingan pribadi ataupun kepentingan yang lain, termasuk keluarga kita. Maka dari itu, solusi yang tepat yang mengatasi masalah sampai dengan akarnya adalah dengan seperti ini. Menyarankan laki-laki tersebut agar istrinya naik ojek saja dan membantunya juga dengan dia mencarikan ojeknya dengan cepat ya, dan mengatakan karena dia sedang terburu-buru. Jadi yang paling utama kita harus profesional. Kita sudah punya janji, sudah punya komitmen, sudah tanda tangan kontrak, kita tidak akan kesiangan. Maka kita tidak boleh kesiangan. Kalau yang B, mengantar setengah jalan karena saya harus melintasi jalur yang berbeda untuk cepat tiba di kantor sehingga akan kesiangan. Kurang tepatnya itu karena dengan mengantar setengah jalan, mungkin dia tidak akan mengatasi masalah sampai dengan ke akarnya. Yang dia antarkan tidak sampai, dia jadi kesiangan juga. Ini kurang tepat. Jadi yang lebih tepat adalah jawaban yang A gitu ya. Anda adalah seorang warga di lingkungan Batu Kuning, Anda sudah mengenal baik warga di lingkungan tersebut. Tidak hanya itu, Anda sering berdiskusi bersama warga lain di lingkungan tersebut. Menurut mereka, Anda adalah warga yang ramah dan mudah bersahabat dengan orang lain. Suatu ketika Anda sedang berada di pos kamling Batu Kuning, Anda sedang santai menunggu rekan yang lain yang biasa menemani Anda mengobrol di pos tersebut. Anda telah menunggu dan tak seorang pun yang datang. Dari kejauhan tiba-tiba Anda melihat seorang yang datang mendekati Anda. Orang tersebut nampak kebingungan dan kelelahan. Dari cara berpakaiannya sangat lusuh. Tidak lama setelah orang itu tiba di depan Anda, ia menanyakan seorang yang merupakan temannya dan tinggal di lingkungan Anda. Ternyata teman yang ditanyakannya itu Anda juga tak mengenalnya dan merasa tidak ada orang yang nama demikian di lingkungan Anda. Orang tersebut berusaha menjelaskan ciri-ciri teman yang dicarinya. Namun, tetap saja Anda tidak mengetahui dan mengenalnya. Tindakan yang seharusnya Anda lakukan terhadap orang tersebut adalah yang A, memberikan arahan kepada orang tersebut untuk menemui Pak RT, perihal teman yang dicarinya.
Yang B, meminta Hansip untuk mengantarkan orang tersebut menemui Pak RT menanyakan perihal teman yang dicarinya, gitu ya. Jadi untuk soal ini jawaban yang lebih tepat jelas sekali adalah jawaban yang B. Kenapa yang B, gitu ya? Karena gini teman-teman, ini kan kita diberikan permasalahan berkaitan dengan pelayanan. Intinya kita harus selalu bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan yang terbaiknya gimana? Ya kita minta Hansip dulu untuk mengantarkan orang tersebut menemui Pak RT. Kenapa? Karena kalau kita tidak meminta Hansip, dia akan kebingungan juga untuk menemui Pak RT-nya seperti apa. Nah, jangan seperti ini, jadi kita tidak membuat orang tersebut bingung, karena tadi ada yang mendampingi dari orang Hansip tersebut. Untuk soal ini jawabannya yang B. Ini dalam kondisi pandemi saat ini, masyarakat dilarang berkerumun demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi layanan umum dalam menjalankan pekerjaannya untuk memastikan bahwa layanan publik tetap dapat berjalan. Pak Rahmat bekerja sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan telekomunikasi. Setiap hari di perusahaan tersebut dipenuhi oleh warga yang datang untuk memperoleh layanan terkait keluhan atas masalah telekomunikasi yang dialaminya. Hal ini menjadi masalah besar bagi perusahaan karena telah mengundang kerumunan. Jadi kerumunannya ini kerumunan yang disebabkan oleh komplain gitu ya. Dengan demikian perusahaan dapat memperoleh sanksi terkait masalah tersebut. Tindakan Pak Rahmat sebagai karyawan di perusahaan tersebut adalah yang A, memastikan protokol kesehatan tetap terjaga dengan menggunakan masker dan jaga jarak. Yang B, membuat website untuk layanan laporan terkait telekomunikasi dan mengupload video tutorial penggunaan melalui YouTube. Jadi teman-teman, di antara kedua pilihan ini, yang A, memastikan protokol kesehatan tetap terjaga dengan menggunakan masker dan jaga jarak. Yang B, membuat website untuk layanan laporan terkait telekomunikasi dan mengupload video tutorial penggunaan melalui YouTube. Kita harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Karena perkembangan zaman sudah menggunakan internet dan teknologi. Artinya kita harus selalu memberikan solusi dari setiap permasalahan yang ada yang menggunakan internet dan menggunakan teknologi yang diutamakan. Di sini ada dua pilihan, yang memastikan protokol kesehatan tetap terjaga dengan menggunakan masker. Ini mungkin solusi, tapi solusinya masih offline. Yang lebih tepat adalah yang B, membuat website untuk layanan laporan. Kenapa? Karena di sini kan yang bermasalahnya itu adalah laporan komplain yang menyebabkan berkerumun. Berarti kalau dibuatkan website seperti ini untuk laporan komplain, ya dia akan diberikan solusinya yang pas. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah sekolah selalu mengalami masalah dengan pengamanan data penting. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah data-data penting sekolah di komputer sering terserang virus dan tidak bisa lagi dibuka. Oleh karena kejadian tersebut, pihak operator selalu membuat ulang data penting sekolah dan membutuhkan waktu yang lama dan kerja keras. Suatu ketika Anton diangkat sebagai operator baru di sekolah tersebut karena operator lama pindah tugas keluar daerah. Pihak sekolah menyampaikan masalah yang sering terjadi kepada Anton terkait pengamanan data sekolah. Menurut pihak sekolah, masalah tersebut tidak hanya sekali terjadi, tetapi telah berulang kali. Sebagai operator sekolah yang bertanggung jawab atas data sekolah dan hal-hal yang terkait dengannya, maka tindakan yang harus dilakukan oleh Anton adalah, jadi ini masih mirip-mirip, ini soal adaptif berkaitan dengan teknologi, mengamankan data-data penting sekolah dengan menyimpan data ke laptop pribadi. Yang B, mengamankan data di Google Drive agar sewaktu-waktu bisa diambil kembali. Jadi di sini itu masalahnya itu adalah berkaitan dengan komputer sekolah mungkinnya yang sering kena virus sehingga datanya terus habis dan dia harus buat ulang-ulang terus. Berarti solusi yang paling tepat adalah jawaban yang B, mengamankan data di Google Drive agar sewaktu-waktu bisa diambil kembali. Kemudian dilihat dari segi virusnya pun mungkin dia tidak akan ada virusnya juga, supaya juga akan selalu aman. Kalau yang A, mengamankan data-data penting sekolah dengan menyimpan data ke laptop pribadi. Jadi ini solusi yang diberikan masih kurang tepat. Nah, dengan seperti ini mungkin masih akan bisa terjadi laptop pribadinya dapat virus lagi ya, ataupun laptopnya rusak, laptopnya hilang ya. Berarti tidak memberikan solusi sampai dengan akarnya. Kalau menggunakan Google Drive ini, dia bisa mengatasi masalah sampai dengan akarnya. Lanjut. Direktur sebuah perusahaan membagi karyawannya menjadi beberapa tim untuk melakukan pekerjaan di beberapa daerah. Sari ditunjuk untuk bekerja dalam sebuah tim yang terdiri dari 5 orang. Selama 3 bulan ke depan, ia akan melakukan survei di sebuah daerah yang terpencil dan susah dari jangkauan listrik. 4 orang temannya merupakan suku pedalaman asli daerah tersebut dan hanya dia yang merupakan suku lain dari tim itu. Namun demikian, Sari dipercaya oleh pihak atasan jadi pemimpin dalam tim tersebut, sementara itu daerah tersebut belum pernah dikunjungi oleh Sari sebelumnya sehingga Sari belum mengetahui karakter masyarakat di daerah tersebut.
Bagaimanakah tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Sari? Yang A, meminta kepada atasan untuk dipindahkan ke daerah yang ia ketahui demi kelancaran pekerjaan. Yang B, meminta saran dan masukan dari tim terkait karakter masyarakat di daerah tersebut agar dapat disambut dengan baik sehingga pekerjaan menjadi lancar. Oke, nih teman-teman, ini masuknya itu ke dalam bagian adaptif. Intinya kita dituntut untuk selalu mau mengikuti perubahan. Apapun itu, sistemnya berubah, lingkungannya menjadi berubah, apapun yang berubah, perubahannya akan sangat cepat. Kemarin kita sudah bahas materinya, namanya itu adalah VUCA. Kita akan selalu menghadapi perubahan-perubahan yang terus sangat cepat seperti itu. Nah, di sini perubahannya mungkin dia asalnya lingkungannya lingkungan aman-aman saja, tapi ternyata tiba-tiba dia ditugaskan untuk datang ke sebuah tempat terpencil yang lingkungannya berbeda. Nah, kita harus mau mengikuti. Yang meminta kepada atasan untuk dipindahkan ke daerah yang ia ketahui demi kelancaran pekerjaan, ini kurang tepat. Berarti dia tidak langsung patuh, dia tidak mau menyesuaikan diri, malah mau menolak pekerjaan tersebut. Ini kurang tepat. Yang lebih tepat adalah yang B, meminta saran dan masukan dari tim terkait karakter masyarakat di daerah tersebut agar dapat disambut dengan baik sehingga pekerjaan menjadi lancar. Jadi harusnya diri kita yang disesuaikan sendiri, apa itu dengan belajar, mempelajari, nanya, diskusi kepada yang sudah berpengalaman. Yang lebih baik adalah dengan menyesuaikan diri kita, bukan diri kita yang menolak perubahan. Karena kalau menolak berarti kita akan tertinggal. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Anda bertugas sebagai Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas Jakarta Timur. Sebagai seorang polisi, Anda memegang teguh sumpah dan tanggung jawab yang diemban. Anda setiap hari melakukan patroli terhadap anggota yang mengatur lalu lintas di jalan raya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pengguna jalan raya mematuhi tertib lalu lintas sesuai dengan petunjuk dan aturan. Namun demikian, ketika Anda mengawasi tim Anda yang berpatroli di lampu merah, tiba-tiba bawahan Anda memberhentikan seorang pengendara motor yang melanggar lampu lalu lintas. Ia tetap melaju ketika lampu merah sedang menyala. Ketika diperiksa, orang itu tidak membawa STNK yang berujung pada penilangan. Ternyata orang tersebut adalah bapak Anda yang sedang ingin ke apotek untuk membeli obat bagi anak Anda. Tindakan yang sebaiknya Anda lakukan terhadap situasi tersebut adalah yang nggak memberitahukan kepada bawahan untuk meminta bapak Anda kembali mengambil STNK-nya di rumah, kemudian melanjutkan perjalanan karena anak Anda sedang sakit. Yang B, menahan SIM bapak Anda dan membuat surat tilang dan meminta bapak Anda untuk melanjutkan perjalanan membeli obat di apotik. Yang lebih tepat adalah jawaban yang B ya. Kenapa? Langsung menahan saja. Kenapa langsung menahan? Karena kan memang aturannya seperti itu. Kalau penilangan itu langsung ditahan saja SIM-nya. Jadi untuk soal ini yang lebih tepat adalah jawaban yang B. Meskipun kepada Bapak sendiri, bahkan yang sakitnya itu adalah anak kita, tetap kita harus bekerja secara profesional. Jadi untuk soal ini jawabannya yang B. Anda adalah seorang pegawai yang baru diterima di salah satu divisi perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan besar dan ternama. Setiap hari Anda harus masuk kerja pukul 7 dan pulang pukul 16 sesuai aturan perusahaan. Perusahaan Anda termasuk perusahaan besar yang memiliki banyak cabang di berbagai kota di Indonesia. Selain itu, perusahaan Anda juga memiliki ribuan karyawan dari berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke. Anda merupakan karyawan yang ditempatkan di salah satu cabang perusahaan di Kota Kupang dengan jumlah karyawan yang cukup banyak mencapai ratusan orang dengan beragam karakter dan latar belakang sosial. Setiap harinya Anda bertemu dan bekerja dengan karakter yang beragam. Namun suatu hari saat Anda bekerja, Anda mendapati seorang rekan kerja yang bersikap kurang respek dan tidak ramah kepada rekan kerja lainnya. Maka sikap Anda adalah, oke, di sini yang A mengingatkan dengan baik-baik kepadanya agar bersikap sopan terhadap sesama rekan kerja. Yang B segera melaporkan kepada atasan tentang hal tersebut agar pimpinan dapat memberikan sanksi untuk menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan, gitu ya. Di antara kedua opsi ini yang lebih tepat adalah menurut saya jawabannya yang A, mengingatkan dengan baik-baik kepadanya agar bersikap sopan terhadap sesama rekan kerja. Dengan seperti ini ya, dia memberikan solusi terhadap permasalahannya yang ada. Sehingga mungkin dengan diberikan solusi seperti ini, nanti pekerjaan akan kondusif kembali. Kalau yang B, masalahnya di mana? Di sini kan segera melaporkan kepada atasan tentang hal tersebut agar pimpinan dapat memberikan sanksi untuk menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan. Menurut saya kalau memang melaporkan itu boleh, tapi kalau meminta atasan untuk memberikan sanksi kepada orang lain, yang menurut saya itu kurang tepat. Di sini kan kata-katanya memberikan sanksi untuk orang lain. Gitu ya, menurut saya kurang tepat. Kalau laporkan itu bisa saja.
Apalagi di sini kondisinya adalah Anda sebagai seorang pegawai yang baru. Lanjut ke soal berikutnya. Dalam dunia kerja, Anda akan bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Terkadang ada orang yang cuek dan tidak mau tahu, ada juga yang sangat aktif mengkritik dan menyuarakan pendapatnya terhadap Anda. Sikap Anda adalah yang A, bersikap terbuka terhadap kritik atau masukan, yang B, menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ini jelas sekali ya, jadi di antara kedua opsi ini yang lebih tepat adalah jawaban yang B, menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun, gitu ya. Kalau misalkan ini yang A, bersikap terbuka terhadap kritikan, yang mungkin hanya terbuka menerimanya saja, menerima kritik. Tapi kalau yang B ini ada poin plusnya, ada kata-kata yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi yang lebih tepatnya itu adalah jawaban yang B.